Halo Sobat Bareksa, selamat datang di Bareksa Podcast bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Sobat Bareksa dimanapun Anda berada, di masa pandemi ini kita mendapat kabar gembira. Jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 3 juta investor. Sepanjang tahun berjalan dari Januari hingga Juli 2020, pertumbuhan investor mencapai 22%. Dan jumlah investor terbesar datang dari investor reksadana, yang mencapai 2,3 juta investor hingga Juli. Lantas, bagaimana potensi perkembangan investor retail di Indonesia ke depannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Head of Retail and Business Alliance Shalendra Capital, Agustinus Chandra. Selamat siang, Mas Chandra. Hai, selamat siang Sobat Bareksa, selamat siang juga Mbak Hanum. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Sehat, kami di sini sehat. Terima kasih Mas Chandra, ini sudah mau datang ke podcast Bareksa. Ini masih in office atau udah di rumah? Secara protokol kesehatan gitu ya, memang kita diwajibkan secara internal untuk membatasi jumlah dari sisi karyawan. So memang kebijakan kita awalnya sempat dulu sebelum pandemi kita 100%, and then setelah masuk pandemi itu pernah kita 3 bulan di rumah gitu ya, dari bulan Maret, April, Mei kita di rumah. Kemudian bulan Juni kita mulai masuk, tapi capacity mungkin awalnya sekitar 50-an%. Nah, kemudian tuh di bulan Juli ya, kita sempat ke 70%. Tapi mengingat banyaknya memang yang terkena dampak gitu ya dari sisi COVID, makanya kita mengurangi sekarang tuh hampir 50%. Oke, gitu. 50%. Berarti pokoknya kita segala cara untuk mengurangi risiko ya Mas ya. Sama di Bareksa juga seperti itu. Oke, kita langsung bahas nih tentang topik kita hari ini, perkembangan investor retail. Jadi kan selama masa pandemi ini nih, investor retail itu pertumbuhannya sangat signifikan gitu. Di pasar modal. Nah, menurut Mas Chandra, apa saja sih faktor-faktor yang mendorongnya gitu? Ya, mungkin ini salah satu yang menarik sih ya, Mbak Hanum ya. Kalau kita lihat memang data yang mungkin yang tadi Mbak Hanum sebutkan, investor reksadana udah mencapai 2,3 juta orang gitu ya. Cuman kalau kita compare dengan investor saham, mungkin pergerakan yang paling banyak itu ada di reksadana. Ya. So kalau kita melihat sih mungkin ada 3 faktor yang mungkin yang menjadi pemicu ya kenapa orang-orang sekarang udah mulai berinvestasi dengan baik gitu ya. Mungkin yang pertama mungkin kita lihat efek di bulan Maret udah di rumah gitu ya. Dan saya believe yang invest itu sekarang yang pertama saya lihat kebijakan dari work from home. Jadi mungkin informasi yang dapat dia akses itu akan lebih banyak daripada dia full di kantor. Jadi dia mesti mulai melihat ya ada gimana, kemudian melihat potensinya seperti apa, dan semuanya akan menjadi bahan dia untuk memutuskan melakukan investasi. Jadi yang pertama saya melihat ada kebijakan work from home yang membuat orang-orang ataupun milenial mulai tergerak melakukan investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada suatu fenomena baru di mana dengan kebijakan work from home, and then menurut saya savingnya akan lebih banyak. Itu ya. Jadi mereka bingung nih, mau dikemanain tuh dana. Contoh yang paling simple lah, mungkin seminggu sekali gitu ya, pasti kita ke bioskop. Itu habis kurang lebih kalau kita sendirian, mungkin 150.000 habis lah ya, untuk beli tiket sama makan dan segala macam. Kemudian 2 minggu sekali biasanya kita hangout, ya kan kalau anak-anak muda kan biasa tuh kalau ke kafe gitu ya ngobrol segala macam itu mungkin habis 250-an ribu lah ya untuk mereka ini ya. Nah kalau dihitung-hitung tuh sebenarnya dia bisa saving hampir 700 ribuan lah seminggu untuk biaya-biaya tadi. Nah terus lantas mereka bingung. Kemudian informasi yang dari work from home dia udah dapat dengan baik, semua mengenai investasi dia dapat, and then barulah dia mulai memutuskan investasi karena ada kelebihan dana. Itu yang paling penting. Nah yang ketiga yang nggak kalah pentingnya juga akses informasi sama media melakukan transaksinya.
saya melihat dengan adanya fintech, salah satunya adalah Bareksa, kemudian ada juga beberapa mungkin yang sudah menjadi nasabah bank gitu ya, dengan melihat potensi sekarang indeks sudah turun mungkin year to date hampir 15% gitu ya. Tapi kalau kita berkaca dip-nya pernah ke hampir 40% di level 3.900. Nah ini mereka melihat ada opportunity, makanya dia mulai berani untuk melakukan investasi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat antara saham sama reksadana, ternyata kenapa sih yang dipilih reksadana yang paling banyak? Ya kan? Yeah. Mungkin yang pertama dia belum berani untuk invest ke saham. So dia prefer untuk melakukan mitigasi resiko yang sangat baik untuk membeli yang namanya reksadana. Kenapa? Karena di dalamnya banyak dari kumpulan dari beberapa saham, which is mitigasi resikonya akan terjaga. Makanya kalau kita lihat perkembangannya harusnya akan menarik ke depannya. Oke, jadi itu kalau untuk reksadana karena memang risikonya lebih ini ya, lebih terbagi gitu dibandingkan saham langsung. Betul. Kemudian tadi Mas Chandra juga sebutkan ada jumlah dana yang diinvestasikan juga berpotensi bertambah. Berarti itu kan AUM industri reksadana juga bisa berpotensi naik juga nih Mas setelah pandemi gitu. Mungkin kita ambil contoh ya, kita nggak akan tahu, aku juga nggak berapa paham terkait dengan total semuanya ya. Tapi kalau kita berkaca di kita aja, AUM kita tumbuh cukup lumayan gitu ya di masa pandemi. Apalagi orang-orang yang sekarang yang dulunya belum pernah invest, itu sekarang udah mulai invest. Nah kalau kita lihat yang kita punya produk yang money market fund, itu juga tumbuh kurang lebih hampir 150-200 miliar dalam during that pandemi gitu ya. Nah ini kita melihat bahwa animo masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal itu udah mulai kelihatan gitu loh. Malah kemarin saya baca beberapa hari yang lalu, pertumbuhannya itu kalau di average itu kurang lebih sekitar 20.000 investors. So kalau kita beranggapan setiap bulan 20.000, target sampai akhir tahun mungkin akan jadi 3.400.000 customer gitu ya. Itu yang akan menjadi, menurut saya akan menjadi lebih menarik ke depannya. Oke, jadi ini udah potensinya sampai akhir tahun bisa segitu ya Mas? Iya, benar. Tidak disangka banget. Oke, kemudian ini tadi udah ngebahas investor di pasar modal dan reksadana juga. Kemudian kalau menurut catatan kami nih ya, memang reksadana lebih tinggi daripada saham. Nah, tapi kalau mengenai saluran distribusinya, kan ada bank, ada agen penjual, atau langsung dari MI-nya gitu. Nah, kalau menurut Mas Chandra, yang mana yang paling luas atau yang paling efektif menjangkau investor reksadana di Indonesia ini? Mungkin yang sedikit cerita gitu ya. Waktu saya kerja di bank,